Oke, halo apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mencoba membuat kembali latihan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan PowerPoint untuk membuat animasi, maka di pertemuan hari ini kita akan coba membuat bangun shape atau bangun bidang dua dimensi menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi kita akan memberikan transisi dan juga animasi pada shape tersebut. Nah, untuk bahan kalian bisa menggunakan atau membuka halaman pada buku halaman 47 dan juga nanti menggunakan 48 dan 49. Kita akan membuat slide presentasi menggunakan bahan pada buku teks tersebut. Nah, untuk awal, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita buka dulu menu pada Microsoft PowerPoint. Silakan buka dulu aplikasi PowerPoint kalian. Nah, di sini kita akan coba menggunakan beberapa slide. Jadi silakan untuk awal kalian ketikkan judulnya adalah jejak digital. Lalu di bagian bawah, kalian isikan dengan nama dan kelas kalian. Nama kelas. Selanjutnya, kita akan coba membuat background atau latar belakang pada slide yang akan kita kerjakan. Jadi tidak lagi menggunakan halaman putih polos seperti ini. Caranya, kalian bisa masuk ke menu desain. Di sini sudah disediakan beberapa pilihan. Kalian bisa pilih sesuka yang kalian mau. Oke, contohnya adalah misalkan seperti ini. Boleh seperti ini. Kalau memang teksnya masih bisa diperbesar, boleh kalian besarkan. Nama kalian juga buat lebih besar. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau membuat judul, usahakan judul itu terlihat dengan jelas. Nah, cara membuat jelas bagaimana? Kalian bisa perbesar ukurannya menggunakan menu home dan ganti size-nya. Kalian juga boleh mengganti bentuk hurufnya atau font style-nya dengan yang kalian mau. Oke, misalkan seperti ini contohnya. Setelah selesai, nah, background ini akan otomatis sama seperti slide yang pertama. Kalian tinggal enter atau tambahkan slide baru, otomatis akan seperti ini. Ini bisa kalian gunakan tanpa harus memilih lagi menu pada menu desain. Oke, nah untuk awal kita bisa menghapus placeholder ini atau kotak di sini. Kita akan hanya menggunakan menu pada menu insert. Kita akan menggunakan di slide kedua adalah insert. Kita akan membuat menggunakan shape. Jadi kalian pilih insert, lalu pilih shape. Kita pilih bentuk seperti ini, atau disebut dengan rounded rectangle ya. Oke, kalian klik. Nah, selanjutnya kalian klik dan tarik menggunakan mouse kalian atau di handphone biasanya akan langsung muncul otomatis. Nah, di sini ini kan warnanya sama. Kalian bisa rubah warnanya, shape ini. Caranya, di bagian ini akan muncul warna. Kalian pilih warna yang lebih jelas ya, jangan sama dengan background yang nanti tidak terlihat. Misalkan seperti ini. Nah, untuk menulis di bagian dalam, kalian bisa langsung mengetik atau double klik pada menu shape ini. Oke, kalau sudah kita ketikkan jejak digital. Jadi kita akan membuat seperti halaman 47. Oke, seperti ini selesai. Nah, untuk mempermudah, kalian bisa copy paste. Jadi setelah membuat satu, kalian tidak perlu insert lagi. Langsung saja pilih, klik, lalu kalian copy. Home, pilih copy. Atau klik kanan, pilih copy. Atau menggunakan keyboard CTRL huruf C. Oke, kita copy. Kemudian kita pilih paste. Nah, seperti ini. Kita tarik. Kita akan buat seperti di buku. Urutannya berarti kalian harus lihat di buku ya. Di sini, jejak digital. Selanjutnya kita tambahkan di sini ini adalah pasif. Seperti minggu lalu sudah dijelaskan, jejak digital itu ada dua, ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Oke, selanjutnya kita copy lagi. Kita paste dan kita geser seperti ini. Oke, di sini kita buat
jejak digital aktif. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, kalian bisa rubah warnanya ya. Misalkan ini dirubah untuk warnanya yang berbeda dengan yang atas. Oke, silakan. Kita ganti misalkan jadi hijau. Ini kita rubah jadi warna kuning. Seperti ini. Oke. Jejak digital pasif dan aktif. Nah, selanjutnya kita copy paste lagi ya. Kalian copy lagi. Copy paste. Taruh di bawahnya. Di sini kita isikan teks seperti yang ada di buku. Oke, jejak digital yang kalian bisa lihat di buku yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Nah, di sini lihat hurufnya tidak muat karena terlalu besar. Supaya bisa muat ada dua cara. Bisa kalian perbesar kotaknya atau shape-nya, atau kalian ke menu home, kalian perkecil ukuran teksnya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita copy lagi, kita paste, kita tarik ke bawah. Kita akan buat yang besar. Oke, kita akan ketikkan sama seperti di buku. Contohnya adalah oke, sudah. Kalau memang menurut kalian bisa diperbesar tulisannya, bisa kalian perbesar. Kita ganti size-nya. Oke, seperti ini, sudah. Selanjutnya kita copy yang ini. Supaya warnanya sama, maka kita copy. Kalian tidak perlu berubah-ubah lagi. Hanya nanti mengganti ukuran tulisannya saja. Kalian bisa perbesar. Kemudian kita akan hapus. Kita tinggalkan secara sadar. Oke, ini juga bisa kalian kecil tulisannya kalau terlalu besar. Sudah, kalian bisa geser. Nah, supaya rapi, kalian bisa geser-geser ya, supaya terlihat lebih menarik. Tidak harus sama seperti yang ada di video tutorial ini. Selanjutnya, kita copy lagi, kita paste, kita taruh di bawah. Kemudian kita akan perbesar. Oke, kita tulis lagi sama seperti di buku. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita akan membuat efeknya atau transisi pada objek yang ada di dalam slide. Nah, minggu lalu atau pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu animasi. Nah, di sini juga ada menu transisi. Transisi dan juga animasi sama-sama memberikan efek pergerakan pada objek. Bedanya, kalau transisi dia akan menggerakkan secara utuh atau keseluruhan yang ada di dalam satu slide. Jadi otomatis dia akan muncul secara bersamaan, secara langsung. Beda dengan animasi. Kalau animasi, dia memberikan efek pergerakan pada objek yang ada di dalam slide. Jadi dia akan diberikan pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan kalau transisi hanya satu bergerak, langsung muncul semuanya. Kalau animasi bergerak secara bergantian. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya memberikan transisi pada slide, otomatis slide-nya akan bergerak. Contohnya, di sini ada pilihannya banyak, kalian bisa pilih salah satu. Ini banyak pilihannya. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan secara langsung muncul semuanya. Nah, seperti ini contoh lagi. Dia akan muncul semua tulisan ini dalam sekali efek atau perubahan. Beda dengan animasi. Kalau animasi, kamu bisa memberikan semua objek yang ada di dalam slide. Contohnya ini. Kita berikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika kita jalankan, nanti akan terlihat. Nah,
dia akan berubah tidak langsung muncul kalau animasi. Dia akan bergerak satu-satu. Jadi kalau animasi menggerakkan objek pada slide, sedangkan kalau transisi menggerakkan slide-nya. Itu perbedaannya. Oke, gitu ya. Jadi kalau transisi langsung memunculkan semua yang ada di dalam slide. Sedangkan kalau animasi dia menggerakkan atau memunculkan satu persatu objeknya. Itu bedanya. Nah, untuk awal, kalian bisa berikan transisi satu saja. Contohnya misalkan seperti ini. Lalu berikan animasi pada masing-masing shape ini. Bebas, kalian boleh memberikan animasi apa saja. Oke, slide kedua kita sudah selesai. Slide pertama jangan lupa berikan efek juga. Misalkan kita berikan efek seperti ini. Nah, efek yang kedua kita berikan transisi dan animasi. Yang pertama hanya diberikan efek transisi tanpa animasi. Yang kedua memberikan efek transisi dan juga animasi. Nah, yang ketiga, kita akan tambahkan satu lagi. Kita hapus lagi placeholder-nya. Kita akan buat pada halaman 48. Oke. Nah, untuk halaman 48 kita akan membuat bagaimana cara mengurangi jejak digital. Nah, di situ ada beberapa caranya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi jejak digital. Nah, di sini berarti kita butuh kotak atau placeholder untuk mengetikkan. Kalau terlanjur dihapus seperti tadi, kita bisa memunculkannya lagi. Pilih menu Home. Di sini ada menu Layout. Kita cari misalkan seperti ini. Kita pilih yang ini. Di sini untuk bagian atas kita akan berikan judulnya adalah cara mengurangi jejak digital. Nah, untuk bagian bawah itu adalah isi dari bagaimana caranya. Di halaman 49 itu ada cara-caranya. Kalian tidak harus menuliskan semuanya saya. Hanya kalian tuliskan intinya saja. Kalau tahu kalian bisa ikuti yang ada di video ini ya. Yang pertama adalah, jadi nanti kalian ketikkan dulu semuanya halaman 49. Setelah selesai baru kita berikan efek transisi dan juga animasi. Oke, silakan kalian ketik dulu. Untuk menambahkan yang kedua, kalian bisa enter ya, otomatis dia akan muncul di bawahnya. Kalau misalkan seperti ini terlihat terlalu banyak, kita akan membaginya. Jadi di bagian slide yang ketiga kita akan berikan 1, 2, 3, 4 saja cara, yang bagian keduanya atau di slide yang keempat kita akan berikan 4 cara berikutnya. Jadi kalian bisa klik lalu enter. Nah, kita berikan lagi di sini judulnya lagi, cara mengurangi jejak digital. Lanjutkan untuk nomor 5-nya, membuat oke. Kalau misalkan masih bisa kalian perbesar, seperti ini, bisa kalian perbesar ya. Nah, ini juga bisa kalian perbesar lagi ukurannya. Nah, selesai seperti ini, kita lanjutkan.
Kalau tadi slide 2 sudah kita berikan efek transisi dan animasi, maka slide ketiga dan 4 juga akan memberikan efek transisi dan juga animasi. Oke, kita masuk ke slide yang ketiga, lalu berikan transisi. Bebas, kalian bisa berikan efek transisi apapun. Oke, misalkan seperti ini. Selanjutnya, berikan juga efek animasi pada teksnya. Nah, ini juga bisa kalian berikan. Nah, untuk di bagian animasi, kalian tidak perlu merubah startnya. Mau on, klik, atau apapun, kalian biarkan saja seperti bawaan, tidak perlu diganti-ganti. Durasinya juga sama. Pilih saja standar, tidak usah dirubah. Yang bagian keempat, slide-nya juga sama, kalian berikan transisi dulu. Oke. Nah, di sini di bagian teksnya jangan lupa berikan animasi lagi. Oke, sudah. Nah, ini adalah bagaimana cara memberikan efek transisi dan juga animasi pada PowerPoint. Dan bagaimana tadi cara kita membuat menu insert shape pada PowerPoint. Itu adalah perbedaan antara transisi dan animasi ya. Sekali lagi saya ingatkan, transisi adalah objek atau pergerakan pada slide. Sedangkan animasi itu adalah objek atau pergerakan pada objek atau subjek yang ada di dalam slide-nya. Jadi kalau transisi menggerakkan satu slide secara langsung, kalau animasi menggerakkan objek yang ada di dalam slide-nya. Oke, itu saja tugas hari ini. Kalian bisa kerjakan. Jangan lupa di bagian awal ketikkan nama dan kelas. Untuk di handphone atau di smartphone itu sama, menunya juga ada. Kalian bisa ikuti secara langsung dengan video ini. Jadi di bagian handphone juga sama, kalian juga masuk ke menu insert untuk membuat shape-nya. Lalu tinggal kalian copy paste. Dan untuk animasi dan transisi juga ada di dalam handphone atau smartphone ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa mengikuti dan selamat mengerjakan.